Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan, tingkat 4, jurusan Keimigrasian, nama Rangga Ajani Bangsawan, NRT 2022.2618.101, Prodi Hukum Keimigrasian C. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudulkan Urgensi Pengaturan Subject of Interest atau SOI sebagai instrumen pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Yang pertama-tama kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Berawal dari latar belakang dulu, jadi SOI ini merupakan sistem pengawasan berbasis data yang terintegrasi secara langsung dengan SIM game. Jadi Subject of Interest ini diciptakan oleh bagian seksi intelijen yang terintegrasi langsung ke setiap pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi mengenai udara, laut, dan darat. Dalam praktiknya, SOI ini digunakan sebagai dasar pemeriksaan lanjutan hingga penundaan keberangkatan. Secara konsep, Subject of Interest ini berfungsi sebagai warning alert bagi petugas imigrasi dalam melaksanakan pengawasan di bandara. Jadi ketika ada subjek orang asing maupun warga negara Indonesia yang tercatat dalam sistem Subject of Interest ini, maka ketika ia akan melewati tempat pemeriksaan imigrasi, akan dilakukan double check atau cek ulang oleh petugas imigrasi untuk melihat seberapa berat pelanggarannya sehingga akan menjadi pertimbangan apakah subjek tersebut diperbolehkan untuk keluar atau masuk. Yang menjadi masalah ialah belum adanya dasar hukum maupun standar operasional prosedur yang mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan subject of interest di tempat pemeriksaan imigrasi, yang akhirnya menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum serta batas diskresi. Jadi yang saya angkat yaitu rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana kendala yang dihadapi terhadap penanganan subject of interest atau SOI ini saat berada di TPI sebagai instrumen pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Lalu yang kedua ialah bagaimana pengaturan dan standarisasi terhadap indikator subject of interest di TPI agar dapat mendukung efektivitas pengawasan keimigrasian serta memberi kepastian hukum. Dari rumusan masalah tersebut nantinya akan dijabarkan untuk tujuan yang pertama ialah untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi terhadap penanganan subject of interest saat berada di TPI sebagai instrumen pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan standarisasi terhadap indikator subject of interest di TPI agar dapat mendukung efektivitas pengawasan keimigrasian serta memberi kepastian hukum yang adil. Lalu kita beralih ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Sebelumnya kita akan membahas dulu keaslian penelitian. Di sini tidak ada penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas mengenai mekanisme mekanisme pengawasan subject of interest di tempat pemeriksaan imigrasi, namun di sini saya mengambil yang kurang lebih mirip, yaitu yang pertama adalah analisis penanganan terhadap orang asing subject red notice yang terdeteksi dalam proses pemeriksaan keimigrasian di TPI. Jadi fokusnya itu ialah memberikan rekomendasi terhadap SOP serta pengaturan teknis penanganan buronan internasional di tempat pemeriksaan imigrasi, seperti batas waktu penempatan dan sinkronisasi dengan sistem. Ini mirip dengan tujuan penelitian saya, di mana nantinya saya akan memberikan rekomendasi terhadap SOP serta pengaturan teknis khusus subject of interest ini ketika di tempat pemeriksaan imigrasi. Lalu yang kedua ialah implementasi sistem manajemen keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing di Kabupaten Karimun. Isi dari penelitian ini ialah membahas sistem manajemen keimigrasian dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing. Salah satunya sistem subject of interest ini yang dianggap sebagai basis data yang memiliki resiko tinggi untuk menentukan sasaran pengawasan. Lalu yang ketiga ialah pemanfaatan data subject of interest dalam pengawasan keimigrasian di Indonesia. Berisikan menjelaskan mengenai struktur dan komponen data subject of interest yang berisikan klasifikasi identitas dan jenis pelanggaran, yang nantinya menjelaskan fungsi serta integrasi subject of interest dengan kaitannya dengan sistem keimigrasian. Kita beralih ke landasan teori. Di sini landasan teori yang saya gunakan ialah efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto.
Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dikarenakan untuk mengukur sejauh mana hukum ini benar-benar diterapkan dan ditaati dalam praktik lapangan. Seperti yang kita ketahui, eee, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, subject of interest ini belum memiliki hukum yang mengikat, sementara, platform dia sejajar dengan Interpol dan Cekal di dalam sistem APK, sehingga membuat, semacam kebingungan oleh petugas imigrasi untuk, bisa memutuskan rekomendasi tindakan ketika seseorang dijatuhkan subject of interest. Nah, dari 5 faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum, terdapat 2 faktor yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan pengawasan SOI di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Yang pertama ialah faktor hukum dengan indikator kepastian hukum, lalu yang kedua ialah faktor penegak hukum dengan indikator kewenangan dan diskresi. Kita beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini yang saya ambil ialah normatif empiris dengan mengkaji peraturan yang tertulis dengan fakta yang berada di lapangan. Adanya normatif yang aturan-aturan yang sudah membahas seperti pedoman, pelaksanaan subject of interest atau pedoman pelaksanaan pencatatan basis data terhadap subject of interest akan dikaji dengan melakukan wawancara ketika berada di lokasi penelitian saya nantinya. Dan lokasi penelitian yang saya ambil ialah di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Sumber data penelitian yang saya ambil berasal dari data primer dan sekunder. Data primer ini berisikan wawancara dan observasi oleh informan serta narasumber yang berkaitan langsung dengan masalah subject of interest ini. Lalu yang dari sekunder, saya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di sini saya mengambil dari peraturan perundang-undangan serta jurnal-jurnal yang sudah dibuat sejak dulu kala. Lalu teknik pengumpulan data penelitian. Di sini teknik pengumpulan yang saya ambil ialah wawancara. Lalu dari wawancara tersebut akan diobservasi. Lalu juga saya mengambil studi dokumentasi sebagai bukti valid bahwa saya sedang mengambil data secara spesifik dan memang terbukti validnya. Kita beralih ke teknik pengolahan data, yaitu ada editing, organizing, dan analyzing. Jadi dari editing ini nantinya saya akan mengolah dari kumpulan-kumpulan wawancara serta jurnal-jurnal tersebut. Lalu saya pisah-pisah lalu ketika mana mana yang menurut A dan mana yang menurut B, lalu nanti saya analisis sehingga menemukan kesimpulannya dari permasalahan saya. Lalu teknik analisa datanya ialah mereduksi data, lalu menyajikan data, serta nantinya akan melakukan penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dan rekomendasi awal menurut saya ialah kesimpulan awal ialah SOI telah berkembang dari warning alert menjadi dasar tindakan administratif. Jadi saat peluncuran subject of interest ini, dalam paparan tersebut sudah dijelaskan bahwa subject of interest dan cekal online ini memiliki perbedaan, di mana subject of interest itu hanya sebagai, catatan administratif saja, tidak berfungsi sebagai, suatu rekomendasi tindakan kepada subjek yang, tercatat dalam sistem untuk bisa memutuskan apakah seseorang tersebut akan ditahan atau ditunda keberangkatannya. Beda dengan cekal online, yaitu ketika orang akan melewati auto gate atau counter, nantinya ketika ia tercatat dalam sistem cekal, maka otomatis ia akan ditahan atau ditunda keberangkatannya. Karena memang, dalam peraturannya, cekal ini memang, sifatnya mutlak dan tidak bisa dilawan. Sehingga memang seseorang yang tercatat dalam sistem cekal tersebut, mau tidak mau harus menuruti, tindakan yang diberikan oleh petugas imigrasi, karena memang sudah ada peraturannya. Lalu yang kedua ialah terdapat kekosongan hukum mengenai subject of interest. Jadi kekosongan hukum ini ialah tidak ada semacam batas waktu seseorang tersebut dikenakan subject of interest yang mungkin bisa mengganggu mereka ketika mereka akan, keluar atau masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dan juga perbedaan antara, pedoman dari, pedoman terkait klasifikasi orang yang terkena subject of interest dengan pelaksanaannya di TPI itu berbeda, di mana yang di pedoman itu menggunakan warna, sedangkan yang di tempat pemeriksaan imigrasi itu menggunakan angka, yang membuat
petugas imigrasi terkadang kebingungan dikarenakan mereka tidak memiliki acuan yang tepat untuk memutuskan apakah seseorang tersebut diperbolehkan untuk berangkat atau tidak. Lalu belum terdapat standarisasi dari indikator antara pedoman subject of interest dengan pelaksanaan di tempat pemeriksaan imigrasi. Dan juga ada hal lain yaitu di mana terkadang orang dengan nama atau tanggal lahir yang sama dengan orang yang tercatat dalam sistem, terkadang nilai SOI mereka ketika mereka dicek di tempat pemeriksaan imigrasi itu muncul. Padahal sebenarnya orang tersebut tidak ada masalah, tapi dikarenakan nama atau tanggal lahir yang identik, membuat orang tersebut ditahan oleh petugas imigrasi untuk dilakukan secondary inspection atau pemeriksaan berlanjut. Lalu kita ke rekomendasi awal. Rekomendasi awal di sini dari saya ialah yang pertama adalah penyusunan regulasi spesifik mengenai subject of interest di tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi sudah dijelaskan juga saat rapat mengenai draft Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait tempat pemeriksaan imigrasi. Saat itu juga sudah dikeluhkan bahwa memang belum ada aturan yang secara spesifik membahas mengenai subject of interest ini, sehingga banyak kebingungan-kebingungan atau keputusan-keputusan yang tidak bisa dilaksanakan oleh petugas imigrasi karena tidak ada acuannya. Lalu yang kedua ialah penyusunan SOP secara nasional. Karena sistem subject of interest ini merupakan sistem yang terintegrasi oleh seluruh UPT di Indonesia, maka setiap kebijakan yang sudah dibuat atau dituangkan, maka harus dilaksanakan oleh seluruh UPT yang berada di Indonesia, yang artinya penyusunan SOP ini tidak secara lokal saja, tapi sudah melingkupi nasional. Lalu yang ketiga ialah pembatasan diskresi pejabat imigrasi. Di sini dikarenakan tidak adanya acuan yang tepat, maka mau tidak mau pejabat imigrasi ketika menentukan seseorang tersebut yang tercatat dalam sistem subject of interest, mau tidak mau mereka harus memberikan keputusan secara sepihak atau dinamakan diskresi untuk memutuskan orang tersebut akan diberangkatkan atau ditahan atau tidak diperbolehkan untuk keluar atau masuk dari wilayah Indonesia. Lalu yang terakhir ialah penguatan kepastian hukum dalam pengawasan keimigrasian melalui subject of interest. Di sini subject of interest itu berfungsi sebagai pengawasan intelijen keimigrasian. Tapi dikarenakan berada di tempat pemeriksaan imigrasi, maka menurut saya sudah seharusnya subject of interest ini juga bisa sebagai suatu hukum yang mutlak bagi para pelintas yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia, yang dimana nantinya akan memberikan kepastian hukum serta dari subject of interest ini bisa memberikan suatu rekomendasi tindakan terhadap orang yang memang terindikasi terkena pelanggaran keimigrasian. Baik, segitu segitu saja paparan dari seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sedikit kata-kata dari saya ialah tanpa data Anda hanyalah orang lain yang memiliki pendapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.